Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahhabil mannan, al-mun'imu alaina bi ni'matil islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ilm wa risalati wa ala alihi mutahirin wa sahabatihi wa risinal ahkam syariatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Yang kami hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Islam Lubis, yang kami hormati Ketua Masjid Fisabilillah beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para sepuh, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-16 ya Bu. Bentar lagi lebaran ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, menjaga amalan-amalan kita selama di bulan suci Ramadan. Karena sebagaimana Ramadan tahun lalu, ketika masuk ke dalam 10 kedua sampai 10 ketiga, banyak yang berpindah masjid. Dari Masjid Fisabilillah pindah ke Masjid Pasar Senggol. Nah, ini yang kita khawatirkan. Seharusnya di makin akhir kita semakin kuat iman kita, semakin yazidu al-iman bitta'ah, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga jamaah Masjid Fisabilillah khususnya istiqamah dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun tema kita pada malam hari ini sebagaimana telah ditetapkan oleh Persatuan Mubalik Kota Dumai tentang menjadi penolong agama Allah, atau yang sering kita dengar menolong Allah, tetapi sejatinya bukan menolong Allah, tetapi menolong agama Allah. Kenapa kita harus menolong agama Allah? Karena dengan kita menolong, berperan serta, berjuang, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kemaslahatan umat adalah bagian daripada cara kita untuk menggapai pertolongan Allah itu sendiri terhadap diri kita, untuk menggapai keridhaan Allah terhadap diri kita, atas jihad kita, atas semangat kita dalam membela dan memperjuangkan agama Allah. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana cara kita menolong agama Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala yansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyul aziz." Jadi sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar laqawiyyul aziz, benar-benar yang maha kuat lagi maha perkasa. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurkum." Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kami. Jadi bagaimana cara kita menolong agama Allah? Yang pertama di antara caranya adalah melalui kekuasaan. Ketika kita sebagai penguasa, baik dari tingkat presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, sampai menjadi kepala rumah tangga atau menjadi diri sendiri. Karena sejatinya kita semua adalah pemimpin. Sebagaimana
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dituntut kepemimpinannya, akan dituntut pertanggungjawabannya atas apa yang kamu pimpin. Jadi pertama dengan kekuasaan yang kita miliki, kekuasaan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Misalnya seorang wali kota, bagaimana cara dia menolong Allah? Dengan menegakkan syiar-syiar Allah, menegakkan majelis-majelis Allah, menegakkan perdah-perdah syariah yang memang benar-benar untuk membangun umat, yang benar-benar untuk kemaslahatan umat. Karena sekarang ini banyak kita lihat orang atau kelompok, suatu kelompok yang menggaungkan keislaman, yang melabeli diri mereka, melabeli kelompok mereka atas dasar nama Islam. Tetapi ruh Islam itu sendiri tidak ada. Kalau kita analogikan ke dalam pribadi seorang muslim, dia mengaku seorang muslim, dia mengaku beragama Islam, tapi dia tidak melakukan salat, tidak berpuasa, tak pernah berinfak. Nah, seperti itu gambarannya. Begitupun di dalam menolong agama Allah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan ini sangat besar perannya. Cukup dengan pena mengesahkan suatu peraturan daerah yang berbasis syariah, ditandatangani, disahkan, langsung berlaku. Seperti itulah peran kekuasaan. Kalau kita ada kekuasaan, kalau tak ada minimal kekuasaan atas diri sendiri dan atas keluarga kita, istri kita, anak kita, keponakan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan keilmuan. Dengan keilmuan yang kita miliki, kita mengajak kepada ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari segala kemungkaran-kemungkaran yang nampak di mata kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyir bil yadi, fa in lam yastati fa bil lisani, fa in lam yastati fa bil qalbi, fa innahu ad'aful iman." Jadi, bagaimana menolong agama Allah? Ketika kita melihat suatu kemungkaran, man ra'a minkum munkara falyughayyir bil yadi, maka basmilah dengan tangan. Tangan ini adalah bentuk sebuah kekuasaan. Fa illam yastati, ketika kita tidak mampu atau tidak mempunyai kekuasaan tersebut untuk menolong agama Allah, fa bil lisani, maka cukup dengan lisan, menyampaikan semua perintah-perintah Allah, menyampaikan semua segala sesuatu yang dilarang Allah, menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Salah satu bentuk dengan ilmu. Kita menolong agama Allah dengan ilmu. Yang ketiga, salah satu cara atau peran serta kita menolong agama Allah adalah dengan harta. Jadi harta ini harus diikut sertakan. Bagaimana harta yang kita miliki benar-benar berperan fi sabilillah, berperan di jalan Allah. Sebagaimana kita lihat masjid fi sabilillah, masih tahap pembangunan. Minimal kita harus berikut serta agar segera menuntaskan proses pembangunan masjid fi sabilillah dengan menginfakkan harta yang kita punya. Karena tidak mesti kita memiliki harta bermiliar-miliar baru kita menyumbang. Karena dalam Al-Quran berperan serta atau berinfak di dalam menolong agama Allah tidak mesti dalam keadaan kaya. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra. Orang-orang yang beriman itu menginfakkan harta mereka fis sarra, di saat lapang, di saat bergelimang harta, wa dharra, dan di saat sedang sempit. Tapi mungkin kapasitasnya berbeda. Saat kita lagi banyak duit, mungkin nyumbang semen sampai 10 sak atau beratus-ratus sak. Di saat kita sedang sempit, minimal 1 sak semen. Tak mampu menyumbang 1 sak semen, 1 kilo semen jadilah. Minimal ada peran serta kita di dalam menolong agama Allah. Tadi sampai yang keberapa, Bu? Ketiga, Bu, ya? Bukan kelima. Ketiga, Bu, ya? Alhamdulillah, berarti Ibu mendengarkan ya, Bu, ya. Jadi yang ketiga, yang keempat, bagaimana kita menolong agama Allah?
Menolong agama Allah itu dengan cara kita berbagi atau peduli terhadap sesama. Artinya terhadap fakir miskin, saudara-saudara kita yang mungkin nasibnya tidak seberuntung dengan kita. Hendaknya kita menolong mereka untuk menjaga keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka merasa hidup sendiri di saat mereka sedang kesusahan, di saat mereka sedang terdesak atau terjepit akan suatu kebutuhan. Hendaknya kita menolong mereka, karena menolong mereka itu suatu kewajiban. Orang-orang fakir, orang-orang miskin adalah orang-orang yang istimewa. Karena di zaman dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di awal mula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau berdakwah, pengikut-pengikut beliau itu yang paling utama, yang pertama mengikut beliau adalah mereka para fakir miskin, para anak yatim. Oleh karena itu mereka mendapatkan spesial perhatian khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Jadi memperhatikan terhadap sesama, khususnya kaum muslim, umumnya terhadap seluruh umat manusia, adalah bentuk daripada ruhul Islam, bentuk daripada ajaran pokok agama Islam. Oleh karena itu, sebagaimana di dalam surah Al-Ma'un yang sangat sering kita dengar, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim ini bukan berarti kita melihara anak yatim lalu kita siksa, kita pukul. Tidak demikian. Yang tergolong menghardik anak yatim adalah mereka yang bertetangga dengan anak yatim, yang hidup di sekitaran anak yatim, yang mengetahui anak yatim tersebut terkadang makan, terkadang tidak, tetapi kita tidak mempedulikan mereka, maka kita termasuk ke dalam yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka yang enggan memberikan makan, enggan memberikan bantuan terhadap fakir miskin. Mereka hidup bertetangga, tahu saudaranya atau tetangganya sedang kelaparan, tidak ada makanan, tetapi mereka tidak enggan. Mereka enggan untuk memberikan makanan, enggan untuk berbagi makanan terhadap tetangganya. Bahkan makanannya bisa dikatakan sampai mubazir, sampai basi atau berjamur. Jangankan membagikan, membuangnya saja malas. Macam mana nak membagikan? Sampai berjamur-jamur makanan di dalam rumah atau di dalam kulkas dan lain sebagainya, tempat penyimpanan makanan. Jadi kalau orang tersebut beragama Islam, kemudian orang tersebut menghardik anak yatim, tidak peduli terhadap anak yatim, enggan membantu fakir miskin, terus apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Seandainya orang tadi adalah seorang yang sholat, orang yang rajin beribadah, sholat ke masjid tiap hari, tapi tidak peduli kepada fakir miskin, tidak peduli kepada anak yatim, apa kata Allah? Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi mereka yang sholat. Nah, jadi konteksnya, rangkaiannya di dalam menolong agama Allah adalah peran serta kita terhadap penegakan-penegakan syariat Allah, penegakan-penegakan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang ini banyak sekali yang berlabel Islam, pendidikan Islam, rumah sakit Islam. Tetapi kita lihat adakah tertanam ruhul Islam di dalamnya? Contoh, ini contohnya Bu. Misalnya ada rumah sakit Islam, namanya labelnya rumah sakit Islam. Tetapi pada saat ada pasien tersebut tidak mampu untuk membayar, maka tidak diberikan perawatan. Sampailah pasien tersebut menunggu bantuan di depan gerbang rumah sakit, dan pada akhirnya Allah memanggil pasien tersebut hingga meninggal di tempat rumah sakit tersebut. Apakah seperti ini yang dimaksud dengan rumah sakit Islam? Atau hanya label? Jadi lebih baik, bahasa kasarnya lebih baik botol ini botol tua,
tapi isinya susu atau isinya madu, daripada namanya botol susu tapi isinya tua. Nah, artinya antara label Islam, ketika menggunakan label Islam, maka kita harus siap menanamkan ruhul Islam di dalamnya. Itulah salah satu bentuk perjuangan atau pergerakan kita dalam menolong agama Allah. Jadi karena waktu kita terbatas, intisari daripada menolong agama Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menolong kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kamu berbuat baik, kata Allah, sesungguhnya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan demikian sebaliknya. Ketika kamu berbuat buruk, ketika kamu berbuat zalim, maka kezaliman itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.